Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Hari ini saya sudah berada di Taman Cirendang. Tepatnya ini biasa disebut juga Terminal Cirendang, yang mana dulunya ini adalah sekitar tahun 1910 ini adalah terminal pusat, tapi berhubung sudah dialihkan ke tipe A Kertawangunan, sehingga ini difokuskan untuk menjadi taman dan menjadi tempat lalu lintas kendaraan dari kota luar ke Kuningan atau dari Kuningan ke kota luar. Baik pemirsa, berhubung ini adalah Terminal Cirendang atau juga Taman Cirendang, yang mana ini menghubungkan antara ke arah utara menuju Cirebon, ke arah timur menuju Luragung, dan ke arah barat menuju Majalengka. Di mana ini cukup ramai juga kita bisa saksikan, walaupun pada kenyataannya memang sebutannya arus mudik, tapi kondisi jalanan tetap lengang dan juga stabil. Di samping itu dapat kami laporkan bahwa Kuningan memiliki sekitar 12 terminal, di mana 12 terminal itu ada terminal yang aktif, tapi juga ada terminal yang pasif atau kategorinya jarang digunakan. Misalnya ada tipe A Kertawangunan itu sebagai pusat dari terminal Kabupaten Kuningan, di mana semua dari jalur perjalanan Kuningan keluar kota atau luar kota ke Kuningan itu berpusat di Terminal Ancaran. Di samping itu juga ada Terminal Cirendang, Cilimus, Sadamantra, Sukasari, Kadugede, Luragung, sampai Cipasung. Namun beberapa terminal diantaranya itu dikategorikan sebagai terminal yang pasif, artinya tidak cukup aktif dan tidak seramai Terminal Ancaran. Karena Terminal Ancaran sebagai pusat dan juga banyak sekali kendaraan di sana. Namun lokasi saya berada ini adalah Terminal Cirendang atau Taman Cirendang, yang mana merupakan jalur lalu lintas dan cukup ramai juga, karena ini letaknya cukup dekat dari pusat kota, sehingga warga dari pusat kota bisa dengan mudah untuk bepergian kemanapun lewat Terminal Cirendang, atau dari sekitar wilayah sekitar juga lebih suka menggunakan terminal sini karena termasuk terminal yang biasa digunakan untuk lalu lintas. Baik pemirsa, di samping itu dapat kami laporkan bahwa untuk semua pemudik yang melewati Terminal Cirendang atau Taman Cirendang, kami harapkan untuk tetap menjaga kesehatan, juga menjaga keselamatan, untuk juga bisa beristirahat sepanjang perjalanan. Terdapat juga rest area di sekitar lampu merah pertigaan, sehingga para pemudik bisa beristirahat di sana. Di samping itu juga terdapat musola-musola sekitar terminal. Misalnya ada musola di sebelah utara, musola di sebelah barat, dan timur juga ada, sehingga memudahkan bagi pemudik untuk bisa beristirahat dan juga misalnya meluangkan waktu ketika adzan sudah berkumandang. Karena istirahat dengan kondisi yang fit akan membuat perjalanan lebih nyaman dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selain itu dapat kami laporkan bahwa untuk nama-nama bis yang biasa melewati atau yang biasa melewati area atau Terminal Cirendang ini diantaranya adalah Prima Jasa, Luragung Jaya, Sahabat, Damri, Sinar Jaya, Harapan Kita. Artinya bis-bis ini dan beberapa bis lainnya itu ada yang dari Kuningan keluar kota, juga ada yang bis khusus Pulau Jawa. Sehingga ada banyak sekali pilihan bagi warga Kuningan yang mau bepergian ke manapun lewat dari sini, ataupun bisa memilih alternatif misalnya mau langsung ke terminal tipe A Kertawangunan atau Ancaran. Selamat siang pemirsa, saya sekarang sudah berada di lampu merah perempatan Cijoho, yang mana ini adalah lampu merah yang cukup padat, ramai. Seperti bisa kita saksikan di belakang saya, kendaraan cukup ramai, dan memang di lampu merah ini yang notabene biasanya para pengendara hampir menunggu sekitar 2 menit 30 detikan untuk bisa melaju setelah mereka berhenti. Seperti yang bisa kita lihat di sini, perempatan ini yang pertama arah utara itu adalah laju yang menuju Cirendang dan ke Cirebon, sementara ke arah barat itu terhubung ke Cigugur dan sekitarnya. Kemudian ke arah timur itu ke Ancaran, ke Terminal Ancaran, Luragung dan sekitarnya. Kemudian ke arah selanjutnya itu adalah ke arah kota, yang mana di pusat kota hari ini sudah diberlakukan 2 jalur, di mana 2 jalur tersebut adalah samping kanan kiri untuk mengantisipasi lajur lambat dan lajur cepat, seperti itu.
Baik, seperti bisa kita lihat di setiap tempat polisi dan instansi telah bersiaga bekerja sama untuk sama-sama mensukseskan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, di mana di sebelah kiri saya juga sudah ada pos polisi pengamanan barangkali ada keluhan dari masyarakat, warga ataupun para pemudik. Di samping itu juga barangkali di sini bisa kita lihat di samping saya jalanan di lampu merah hijau ini terdapat banyak sekali toko-toko oleh-oleh di mana para pemudik atau para pengendara bisa berhenti sejenak untuk membeli oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan. Dan banyak sekali jenis oleh-oleh yang dijual di sana sehingga bisa menjadi salah satu oleh-oleh yang bisa dibawa pulang kelak menuju kota-kota besar. Dan pemirsa bisa kita lihat untuk jalanan sendiri terpantau aman lancar. Baik pemirsa, di samping itu dapat kami laporkan bahwa beberapa hari terakhir ini cuaca cukup stabil, cuaca cukup teduh, di mana ada kalanya juga sering terjadi hujan. Hujan itu biasanya terjadi sekitar dari pukul sore, dari pukul 4 sampai malam, sehingga curah hujan dari pukul tersebut atau curah hujan tersebut membawa atmosfer yang ada di Kuningan cukup teduh dan juga dingin seperti itu. Oleh karenanya mungkin kami juga menyarankan untuk para pemudik yang sedang ada di jalanan, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2, untuk selalu membawa jas hujan sebagai antisipasi barangkali terjadi hujan lebat di jalanan. Sementara untuk para pengemudi yang menggunakan kendaraan, seperti bisa kita pantau hari ini sudah ada dari plat B, D, juga dari yang lainnya. Itu artinya bahwa dari kota-kota Bandung, Jakarta, dan kota besar lainnya sudah memasuki wilayah Kabupaten Kuningan. Dan sejauh ini terpantau aman lancar, dan ini merupakan salah satu keberhasilan kita dalam penanganan arus mudik dan juga arus balik tahun ini. Pemirsa, saya sudah ada di salah satu jembatan yang ada di pusat kota atau jantung Kabupaten Kuningan, di mana ini adalah tepat sekali berada di pusat kota, Taman Kuningan, di mana di sini seperti yang bisa terlihat hari ini sekitar pukul 2 tepat, situasi sangat stabil, di mana kita melihat kendaraan lalu lalang dengan stabil, tidak ada kemacetan yang tertumpuk ataupun tidak ada kendaraan dengan lalu lintas yang sangat padat. Artinya bahwa daerah sekitar taman kota ini secara transportasi terpantau aman lancar, tidak ada kendaraan yang macet ataupun menumpuk di semua ruas posisi. Pemirsa, saya ada di tepat tengah-tengah Kabupaten Kuningan, di mana ini menghubungkan antara wilayah barat menuju Kadu Gede, Dharma, dan sekitarnya. Kemudian wilayah utara itu adalah jalur yang menuju Cijoho, kemudian Cirendang, dan arah Cirebon. Sementara bagian timur di belakang saya itu adalah jalur yang menghubungkan menuju Rumah Sakit 45 dan ke arah Luragung. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa taman kota atau pusat kota ini adalah tempat di mana banyak sekali gerai-gerai, toko-toko, pusat perbelanjaan, bahkan kedai kafe yang berjajar samping kanan kiri. Artinya bahwa tempat ini sangat ramai oleh pemerintahan sendiri, kantor-kantor pemerintahan, kemudian pusat perbelanjaan, masjid utama, bahkan di depan saya ini adalah masjid utama Kabupaten Kuningan, yaitu Masjid Syiarul Islam. Artinya tempat ini cukup menjadi sentral, sehingga di bagian semua sisi wilayah taman kota ini terlihat banyak sekali lalu lalang orang, kemudian kendaraan roda 2 dan roda 4. Bahkan terlihat juga di bawah saya itu adalah kuda-kuda atau delman, dokar yang telah dirias untuk menghiasi dan ikut meramaikan suasana Lebaran atau suasana H-1 atau -2 Lebaran kali ini. Baik pemirsa, seperti yang sudah kita laporkan sebelumnya bahwa arus mudik tahun 2022 ini cukup stabil dan terpantau aman lancar. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali petugas yang diturunkan, termasuk gabungan dari seluruh instansi yang dilibatkan dalam penanganan arus mudik dan juga arus balik mendatang. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin kita melihat juga
ada dari polisi pelajar yang tergabung, bahkan sudah ikut mengamankan dari sekitar H-7 atau -8 sudah ada di jalanan dan ikut juga menertibkan arus kendaraan yang melewati Jalan Siliwangi. Oleh karenanya di samping saya sudah ada dengan Kak Hani dan Kak Imel. Siap. Selamat siang, Kak. Siang. Ya, dari mana nih? Dari Cilimus. Dari Cilimus. Kak Imel? Saya dari Luragung. Oke, ini polisi pelajar itu gabungan komunitas atau seperti apa? Iya, gabungan dari beberapa sekolah juga. Sebenarnya polisi pelajar itu salah satu organisasi yang dinaungi oleh Polres Kuningan yang terdirinya itu dari seluruh sekolah SMA dari Kabupaten Kuningan. Itu khusus kelas berapa saja atau siapapun boleh ikut? Untuk khusus ini mungkin diharuskan dari sejak kelas 10 ya. Soalnya dari kelas 11 itu udah menjadi tingkatan yang lebih tinggi atau yang disebut senior. Untuk kelas 12 itu udah menjadi jabatannya menjadi dewan. Oh gitu. Siap. Ini kalau polisi pelajar itu terpisah atau bagian dari Saka Bayangkara? Oh itu beda lagi? Beda lagi ya. Oh gitu. Kalau Saka Bayangkara itu termasuknya ke organisasi pramuka, ini beda lagi. Oh gitu. Oke. Untuk kegiatan sendiri seperti yang kita saksikan bersama bahwa sejauh ini pantauan arus lalu lintas aman-aman gitu ya Pak. Seperti apa Kak pendapatnya melihat arus mudik tahun ini? Mudik sekarang mungkin lebih berbeda ya dari mudik kemarin, soalnya dilihat dari pantauan kami di sini, mudik ini lebih lancar lah. Mungkin macet cuman di daerah-daerah tertentu, bukan hanya di sini, karena arus balik dari kota ke kampung sini mungkin lebih padat. Jadi arus ininya lebih berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Oke. Kalau 2 tahun kebelakang kita memang tidak melaksanakan mudik lebaran ya, artinya 2 tahun kebelakang tidak ada aktivitas mudik balik dan arus yang datang ke Kuningan juga. Artinya mungkin hari ini kita bisa melihat bagaimana kendaraan melewati jalur Siliwangi. Tapi kita juga sempat memantau bahwa kondisi sejauh ini aman lancar karena jalur dari Tugu Ikan sudah dibuka sehingga kendaraan yang melalui atau yang melewati dari tol yang melewati ke Kuningan itu terpecah menjadi 2 sehingga kondisinya bisa stabil ya Kak ya. Oke, sejauh ini kegiatan polisi pelajar itu sudah berapa hari dan dari tanggal berapa? Untuk kegiatan polisi pelajar itu dari tanggal 25. 25. Ya, kita sekarang berarti sudah memasuki ke-6. Hari ke-6. Ya, hari ke-6. Oke. Berapa jumlah polisi pelajar yang diturunkan? Sekitar kurang lebih 67, hampir 70-an. Hampir 70 polisi pelajar yang diturunkan untuk mengamankan dan ikut menstabilkan kondisi jalanan. Seperti itu. Oke. Ada kendala-kendala yang dihadapi selama proses dari tanggal sekian sampai hari ini? Kalau kendala sih dilihat dari sejauh ini mungkin aman-aman aja ya, belum tidak ada kendala sedikit pun tentang pengamanan operasi ketupat tahun sekarang. Oke, adapun kalau dilihat dari hari, apakah ada perbedaan antara posisi kendaraan di pagi hari, siang, sore, dan malam hari? Seperti apa? Sepertinya ada perbedaan, soalnya dari H-3 sama H-2 sekarang ini kendaraan cukup padat dan masyarakat sekitar pun lebih banyak beraktivitas dan keluar rumah untuk mencari bahan lebaran nanti. Oke, mungkin kalau sore hari banyak juga yang sengaja untuk entah itu berwisata ya, untuk menikmati sore hari bersama keluarga yang sudah sampai ke rumah untuk mudik. Juga mungkin sebagian dari berbelanja untuk persiapan lebaran, seperti itu ya Kak ya. Sehingga arus yang kita lihat mungkin cukup padat karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sekitar sini yang menggunakan kendaraan otomatis juga ikut menambah volume kendaraan di jalanan ya, seperti itu. Oke, ada pesan terakhir nggak Kak dari polisi pelajar terhadap pemudik atau warga yang sedang melakukan perjalanan yang melewati Jalan Siliwangi? Untuk pemudik tahun ini, semoga sampai tujuan yang ditujui, selamat berkendaranya, tetap jaga protokol kesehatan, stay healthy. Ada tambahan? Ada tambahan Kak Ani? Udah segitu. Sudah? Cukup? Oke.
Kak Heni juga Kak Email, terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan tetap bertugas dengan semangat ya, dan terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan atau jalannya arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Terima kasih Kak. Baik, pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan Masjid Agung Syiarul Islam. Ini adalah Masjid Pusat Kabupaten Kuningan, di mana seperti yang bisa kita lihat hari ini pagar dari Masjid Syiarul Islam itu terbuka atau ditiadakan sehingga masyarakat lalu lalang bisa melewati halaman depan Masjid Syiarul Islam, sehingga nampak sangat jelas bahwa banyak sekali warga yang sedang menikmati momentum siang menjelang sore, menjelang berbuka. Ada yang sengaja berbelanja, ada yang sengaja persiapan bukber, atau ada juga yang hanya menghabiskan waktu bersama keluarga di momentum yang cukup penting ini. Karena mungkin bisa jadi hari ini dan hari-hari ke depan itu sudah ada keluarga yang sudah sampai ke Kuningan, sehingga keluarga yang sedang mudik, dan ini jadikan momentum untuk kumpul bersama. Pemirsa, bisa kami laporkan bahwa masjid ini biasa digunakan untuk beribadah oleh siapapun yang melewati area dari Masjid Syiarul Islam, dan biasanya selalu ada kegiatan buka puasa dan sahur bareng, khususnya di 10 hari terakhir, di mana biasanya adanya kegiatan i'tikaf. Artinya masyarakat Kabupaten Kuningan atau siapapun bisa melakukan ibadah secara khusyuk di jam-jam malam sampai jam pagi. Dan tentunya pihak dari DKM atau Masjid Syiarul Islam ini menyediakan juga takjil berbuka dan juga santap sahur bagi mereka yang melakukan i'tikaf di Masjid Syiarul Islam. Di sini sudah ada 4 orang, kita akan ke sini. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Teteh. Ya, waalaikumsalam, selamat siang. Oke, dengan siapa Teh? Dengan Ipah. Teh Ipah? Septia. Teh Septia. Oke, dari mana Teh? Jalaksana. Dari Jalaksana. Sengaja datang ke sini untuk liburan, untuk mempersiapkan bukber atau belanja? Sengaja main aja. Sengaja main aja. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Oke. Tujuannya selain hanya main aja, apakah sudah mempersiapkan baju pakaian dress lebaran? Lagi nyari-nyari. Nyari-nyari. Apa ini twin sebenarnya? Karena samaan atau bestie? Besti. Oke, bestie. Oke Teh, kira-kira pandangannya terhadap H-1 atau -2 jelang lebaran ini seperti apa keramaian yang ada di Taman Kota? Ramai sih ya. Iya, ramai sekali ya. Tapi nggak ini banget, belum ramai banget. Hari ke hari gitu ya. Iya. Maksudnya hari-hari biasa kan nggak terlalu ramai yang lebaran gitu, tapi yang mau lebaran atau ngabuburit itu bulan puasa jadi makin ramai, makin banyak. Oke. Ada keluarga yang mudik gak Teh dari luar kota ke rumah? Saya juga baru mudik sih. Oh, ini baru mudik. Kerja di mana Teh? Di Bekasi. Di Bekasi. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Oke, dua-duanya berarti ini kategori pemudik. Iya. Oke. Iya. Bagaimana Teh situasi kemarin mudik dan hari apa pas mudik? Hari kalau nggak salah hari Senin ya. Hari Senin mudik. Iya, Senin. Nggak tahu pokoknya tanggal 26. Tanggal 26. Teteh gimana perjalanan dari sana ke Kuningan? Apakah aman, lancar, macet atau seperti apa? Kalau saya mah masih lancar. Lancar. Belum macet sih, masih normal. Oke, Teh gimana Teh, Pak? Macet. Macet kemarin? Iya, kemarin nggak bisa jalan tuh mobil. Macet di jalan mana atau di tol mana? Di waktu kalau Karawang itu. Tol Karawang. Itu macet panjang? Iya, panjang. Oke. Terus terakhir kapan ke Kuningan? Tahun baru. Tahun baru. Pas berarti posisinya Kuningan belum seperti ini ya, atau Taman Iya. Kota belum berubah? Dan seperti apa tanggapannya Taman Kota sekarang? Bagus sih. Bagus ya? Iya, dari Banyak perubahannya. Banyak perubahan. Jadi sekarang ada momentum dan spot foto yang bisa di-upload. Kece ya? Oke gitu. Berarti sejauh ini Ramadan seperti apa Teh? Aman lancar Ramadan di perantauan dari Kuningan? Yang kemarin kayaknya. Lebih lancar kemarin ya? Alhamdulillah. Oke. Baik, selamat melanjutkan ininya ya Teh ya. Istirahat dan juga momentum bersantai dengan teman-temannya.